Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman semua, kembali lagi bersama Tandri di channel YouTube Tandri Nur Hadi. Kali ini Tandri bareng Abang Senior. Di siang ini insya Allah kami akan menuju ke Bandara Internasional Kairo untuk mengantar senior Tandri yang insya Allah akan pulang alatul atau pulang untuk mengabdi lah ke Indonesia, karena alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan sebenarnya kami berangkat dengan dua mobil ya, karena tadi mobil yang pertama sudah berangkat, teman Abang Senior juga ada di sono. Sekarang tadi bareng Abang Senior yang mau pulang, Bang Fauzan namanya, dan juga sama senior tadi juga, supaya teman-teman nggak penasaran siapa dan yang mana orangnya, biar Tandri perlihatkan. Mungkin Tandri ini ya kasih kesempatan untuk beliau ngomong gitu, atau untuk beliau ada kata-kata, sepatah kata, dua kata lah, untuk menyampaikan kata-kata yang mungkin akan menjadi kenang-kenangan ke depannya gitu. Karena insya Allah walaupun beliau sudah pulang ke Indonesia, insya Allah silaturahmi tetap berjalan, mungkin untuk mengenang gitu kan selama Tandri di Mesir dan beliau di Indonesia. Jadi Tandri sengaja dan juga beliau juga menyarankan untuk membuat vlog ini biar ada kenang-kenangan juga. Ya nggak panjang lebar, Tandri kasih kameranya ke beliau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya yang maksud Tandri yang akan berangkat ke Indonesia dari Mesir. Ya Al-Fakir berpesan pertama, minta doanya semoga Al-Fakir bisa sampai di Indonesia dengan selamat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan gitu kan, semoga ketika di Indonesia bisa mengabdi masyarakat, bisa mengamalkan ilmunya gitu. Segera mendapatkan tempat yang sesuai untuk mengajar atau menimba ilmu, melanjutkan pendidikan. Kemudian semoga ada harapan selanjutnya itu bisa kembali ke Mesir ini, karena sungguh berat meninggalkan Mesir ini, karena di dalamnya ada keberkahan, ada makam para nabi, ada makam para aulia. Di sini insya Allah tempat yang penuh karomah gitu. Insya Allah jika antum berziarah ke makam para aulia di sini, doanya mustajab insya Allah. Antum bertawasul berziarah ke makam-makam para aulia di negeri Kinanah ini. Ya alhamdulillah, karena telah menyelesaikan S1 di Al-Azhar di sini. Banyak pengalaman yang Anda dapat di sini. Banyak Al-Fakir pribadi mengalami perubahan banyak ketika belajar ke Mesir ini. Salah satunya adalah alhamdulillah bisa membaca kitab kuning atau memahami kitab kuning. Itu bagi Al-Fakir adalah suatu anugerah yang luar biasa, karena Al-Fakir sendiri merasa kesulitan sebelum ke Mesir ini, tapi alhamdulillah dimudahkan ketika sampai di Mesir ini untuk membaca kitab kuning, memahami kitab-kitab para ulama. Dan banyak Al-Fakir lebih berpikir luas ketika sampai di Mesir ini. Pandangannya luas terhadap dunia ini dibandingkan sebelum ke Mesir ini. Ala kulli hal, kalau dibahas cukup panjang untuk menceritakan pengalaman pribadi Al-Fakir. Ya itu dia, alhamdulillah sekarang sudah selesai.
penuh dengan kesan dan juga sangat sedih juga gitu, karena banyak kenangan di sini dan sekarang saatnya untuk pergi meninggalkannya. Itu sungguh berat gitu, dan mudah-mudahan bisa kembali ke sini dalam rangka menuntut ilmu, bisa kembali berziarah ke makam para aulia. Justru bukan sekedar aulia tapi kibar aulia, yaitu para pembesar aulianya gitu, biangnya aulia gitu. Sini ada, di sini ada makam Imam Syafi'i. Siapa yang nggak tahu Imam Syafi'i? Imam besar mazhab, pendiri mazhab Imam Syafi'i. Di sini juga ada Imam Lais juga yang mana beliau juga mujtahid mutlak, setara dengan levelnya Imam Syafi'i. Ada siapa lagi yang terkenal? Sebut saja Ibnu Hajar al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, pensyarah kitab Sahih Bukhari yang bernama Fathul Bari. Siapa lagi? Imam Suyuti. Siapa yang nggak kenal Imam Suyuti? Beliau mengarang banyak sekali kitab-kitab dari berbagai macam ilmu dalam bidang agama. Sebut saja siapa? Ada Imam samping Imam Syafi'i makamnya, ada Syekh Zakaria Al-Ansori. Kemudian ada juga makam para sahabat di sini, luar biasa. Makanya jelas banyak keberkahan di sini, karomat. Makam sahabat siapa? Ada Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana mereka semua makamnya berdekatan dengan Imam Syafi'i juga, dengan Ibnu Hajar. Semua jaraknya berdekatan, kumpulan para aulia. Ada Uqbah bin Amir, kemudian ada siapa? Amr bin As. Siapa lagi tadi? Dia tadi disebut. Oh, saking banyaknya gitu. Ada Ibnu Athaillah Iskandari, pengarang kitab Al-Hikam, kemudian Imam Baijuri. Hampir semua berkumpul di sini, para aulia, para kibar ulama, para ulama besar Ahlul Bait. Ada Sayyidah Nafisah, di mana kalau seseorang minta doa pada beliau pasti dikabulkan, karena beliau memiliki banyak karomah. Beliau ahli ilmu, yang mana hatinya bersih, dan juga keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti bahwa memang Mesir ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan karomah, al-madad gitu. Makanya antum semoga bisa jadi motivasi untuk berangkat ke Mesir ini, para ikhwah. Semoga antum punya kesempatan juga, sebagaimana saya diberi kesempatan untuk mengunjungi Mesir ini, untuk berziarah ke makam para aulia. Insya Allah antum tanpa disadari antum punya perubahan ketika di Mesir ini, karena keberkahan itu. Dan juga selain ada makam para aulia, yaitu ulama-ulama Azhar, ulama-ulama besar di sini, yang mana mereka semua menegak syariat yang sahih, yang benar, tidak main-main dalam tafsir Al-Quran. Memang tafsirkan dengan ilmu mereka yang sanadnya bersambung pada para ulama sebelumnya sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke pengarang kitabnya langsung. Benar-benar ketika kita mengkaji kitab kepada para ulama Azhar, benar-benar seakan-akan kita sedang berhadapan langsung dengan pengarangnya. Bagaimana pengarangnya yang ingin disampaikan oleh pengarangnya, demikian benar-benar kupas tuntas. Makanya luar biasa, meskipun kelihatan sulit dan memakan waktu lama ketika melihat kitab para ulama, dan ya seakan-akan bertele-tele gitu ketika belajar pada para ulama Azhar, tapi tak terasa kan? Sekalipun terlihat sulit tapi tak terasa, karena saking indahnya apa yang mereka bawa, apa yang mereka ajarkan kepada kita, apa yang mereka kupas. Meskipun muter-muter sebagian pelajaran fisika itu kan, pelajaran fisika itu kan sangat sulit, tapi kita menikmatinya gitu, karena saking indahnya apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan. Kita jadi otak kita dimainkan,
jadi terasah dan kita tidak merasa capek, kita malah menikmatinya gitu. Karena begitu indahnya kita para ulama ketika dikaji, begitu indahnya agama ini ketika diperdalam dengan cara yang benar. Nah itulah intinya, panjang sekali ketika menceritakan tentang keberkahan Mesir ini, tentang apa yang ada di Mesir ini. Kalau antum ingin membuktikannya, buktikan sendiri dengan belajar di Azhar. Berangkatlah ke Mesir gitu. Karena doakan antum semua semoga bisa datang ke Mesir ini, punya kesempatan ke Al-Azhar ini untuk memperdalam ilmu-ilmu yang luar biasa ini. Bagaimana yang Anda sampaikan tadi, maka antum semua bisa punya kesempatan untuk berangkat. Semoga Allah mempermudah. Terakhir, jangan lupa subscribe akun channel teman saya, yaitu Tanri Nurhadi. Jangan lupa ya, semoga bisa sukses channel beliau, terus bertambah. Dan mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi kepada Tanri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa teman-teman pahami ya, bahwa di Mesir ini emang benar-benar negeri yang banyak aromanya dari para sahabat dan juga ahlul bait, dan juga banyak ulama yang masyhur, apalagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arba, pendiri dari mazhab Imam Syafi'i yang terkenal, yang masyhur di Indonesia. Ini salah satu kawan dari Bang Paujan, saudara Bang Paujan di Mesir, Said Izzat, dan beliau sekarang di Al-Azhar sedang studi S2 ya. Ya. S2. Kawan Bang Paujan dari pondok pas di Indonesia. Boleh sebutkan nama pondoknya, Bang? Alhamdulillah. Alhamidiyah. Nama pondoknya Alhamidiyah di Depok ya? Di Depok. Mungkin ada teman-teman yang mungkin alumni juga atau yang mau kuliah pesantren di Alhamidiyah ya, mungkin bisa ini gitu, bisa apa, konsultasi pengalaman beliau atau pengalaman Bang Paujan gitu, dekat gitu, biar enak lah gitu kalau ada orang yang mau bisa diajak konsultasi, apalagi senior antum gitu di pondok. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ustaz? Ada? Iya, minta doanya aja buat beliau nih yang sedang S2 di Al-Azhar gitu. Semoga dipermudah segala studinya dalam memahami kitabnya. Jurusan apa, Ustaz? S2 di Al-Azhar? Sejarah modern. Oh, tarikh ya? Ya. Oh, jurusan tarikh, sejarah. Sejarah itu, kalau sejarah itu sejarah umum atau sejarah Islam atau sejarah Mesir doang? Ya, sejarah modern. Oh, sejarah modern. Sejarah modern secara Umumnya ya. Masuk Islam dan Mesir. juga. Oh. Jadi pelajari tentang sejarah modern gitu. Sejarah tentang Islam, sejarah tentang Mesir juga. S2 di Al-Azhar. Kalau misalnya teman-teman mungkin penasaran gimana cara masuk S2 di Mesir, bisa juga melalui beliau ya, tanya-tanya Ya. melalui IG-nya ya mungkin. Nah, tadi taruh di sini lah nanti IG-nya jauh di video inilah. Biar enak nanya-nanyanya gitu melalui IG beliau gitu. Biar jelas dan biar mudah dipahami sama antum juga gitu. Itu S2 ya. S2 di Al-Azhar. Kebetulan tadi juga pernah gitu kan, pernah buat konten tentang kuliah di Al-Azhar, dan juga banyak yang nanya gitu cara masuk S2 gimana, karena tadi nggak tahu gimana caranya. Nah, mungkin kesempatan ini Zah gitu, gimana cara masuk S2 sama beliau, tanya-tanya gitu. Makasih Ustaz. Nanti langsung DM beliau aja teman-teman.
memasuki kawasan Bandara Internasional Kairo. Nah, biasanya nanti di bandara itu sensitif sama kamera, jadi mungkin nanti Tantri nggak begitu luas untuk main kamera di sana di bandara. Nah, di sini udah masuk kawasan dari bandara. Soalnya foto-foto aja di bandara itu udah ini gitu, udah ditegur, udah diperhatiin gitu sama penjaga keamanan di sana. Ini lagi ngantri untuk masuk ke kawasan bandara. Kita sudah memasuki kawasan bandara, teman-teman semua. Kita akan sampai ke Bandara Internasional Kairo. Wadaan. Hidupin apa kegiatan AHA. Nanti bakal kalau nggak ada ini nanti ganti. Teman-teman semua, minta doanya ya. Cari mau check in dan sekarang tadi mau masuk. Bareng mau hujan. Pulang yuk. Ini. pulang Dri. Nggak pulang mat, misal mat. Ramadan nggak? Bisa ngobrol lagi. Video apa ya? Jangan ya. Kalau ada halaman baru ya. Iya. Miguel, main Miguel. Abangnya. Siap, siap Miguel. Iyalah Bang ya, hati-hati Bang ya. Bang. Iya. Tantri kan belum. Nanti Bang ya. Iya. Ya. Jangan lupa lah gitu kan, chat sama kami gitu kan. Nomor kami kalau nanti lah. Iya, siap. Kalau pulang Mau main Indonesia, bareng itu kan kabarin. main dengan teman itu di jadi musuh kita kan.
Ada di bang lah, jangan ini di bang apa? Tas-tasnya atau sekarang. Oh iya bang. Iya, iya. Heeh. Itu kan dimiati kan. Iya, iya. Pengen apa? Barang-barang. Bahaya itu. Apa nih? Dia pulang uang, uang Mesir, terus kayak maksudnya di dalamnya diambil. Jadi teman-teman semua, Tasnya hilang nggak? karena kamera yang tersembunyi ya. Saya tadi bilang pas di mobil itu karena di bandara ini sensitif kali sama kamera, jadi kameranya tersembunyi gitu. Banyak keamanan, petugas keamanan di sini, jadi ya ini terakhir kalinya. Hah? Kabin sebenarnya 7 kilo sih, tapi ini lanjut aja gitu. Ya. Di pundaknya gitu. Ya bang. Oke bang, hati-hati bang. Hati-hati bang. Ya Rob. Masalah mah. Jangan lupa kami di sini. Deng, proses beliau sedang masuk. Deng. Tiket. Oke. Ya, ketutupan orang. Iya. Mungkin sampai sini dulu vlog kita. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.